Halo semuanya, senang banget rasanya Anda bisa meluangkan waktu buat gabung di sini. Gini, sebagai karyawan yang mungkin baru merintis karir atau teman-teman ASN di luar sana, saya tahu persis rasanya. Berjuang bayar tagihan, menuhin kebutuhan sehari-hari, dan mati-matian bertahan dari satu tanggal gajian ke tanggal gajian berikutnya. Jujur, itu melelahkan banget kan? Rasanya kayak lagi lari di treadmill, capek tapi nggak kemana-mana. Tapi tenang aja, panduan yang bakal kita bahas hari ini bukan sekedar teori kosong. Ini adalah rahasia keuangan yang benar-benar praktis, khusus buat Anda yang ngerasa gajinya selalu pas-pasan. Kita bakal bedah strategi nyata yang bisa langsung Anda praktekkan hari ini juga. Pernah nggak sih terlintas di pikiran, kok gajiku rasanya cuma numpang lewat doang ya? Kalau Anda senyum-senyum sendiri denger ini, percayalah, Anda nggak sendirian. Frustrasi ini valid banget. Rasanya baru kemarin seneng lihat saldo nambah, tahu-tahu di pertengahan bulan udah ngilang aja entah kemana. Habis buat bayar cicilan, belanja, atau tiba-tiba ada aja pengeluaran dadakan. Tapi saya mau ngasih kabar baik nih. Kondisi ini nggak halus jadi jalan hidup Anda selamanya kok. Lingkaran setan ini bisa diputus, dan kita bakal lihat sama-sama gimana caranya. Nah, biar lebih gampang, ini peta jalan yang bakal kita lewati. Pertama, kita bongkar mitos menabung gaji pas-pasan. Kedua, ngebahas kunci utamanya, yaitu konsistensi. Ketiga, rumus sakti anggaran 40-30-20-10. Keempat, cara cerdas pangkas pengeluaran. Dan terakhir, gimana cari penghasilan tambahan. Yuk, langsung kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama, mitos menabung gaji pas-pasan. Waktunya kita patahkan mitos yang selama ini bikin kita susah kaya. Coba perhatiin dua kebiasaan ini. Menunggu sisa gaji di akhir bulan itu, wah, ini jebakan paling mematikan. Kenapa? Ya karena nyatanya nggak bakal pernah ada sisa. Pengeluaran kita tuh secara alami bakal terus melar nyesuain jumlah uang di dompet. Makanya mindset kayak gini udah pasti gagal. Solusinya, Anda harus putar balik cara berpikirnya jadi sisihkan di awal. Ini pergeseran kebiasaan yang super krusial. Ibaratnya, bayar diri Anda sendiri dulu buat masa depan sebelum bayar tagihan atau bayarin gaya hidup Anda. Lanjut ke bagian kedua. Ini dia inti dari semuanya. Kunci utamanya adalah konsistensi, bukan soal seberapa besar nominal yang Anda tabung. Gini prakteknya. Pas gaji masuk, jangan pakai nanti. Langsung saat itu juga transfer 10-20% ke rekening lain. Dan ini bagian yang menurut saya paling jenius. Amankan uang itu di rekening khusus yang nggak ada kartu ATM-nya. Kenapa harus gitu? Ya logikanya kalau nggak ada kartu ATM, Anda nggak bakal gampang narik uang pas lagi iseng jalan-jalan ke mall atau lagi lapar mata lihat diskonan. Uang Anda jadi aman, bahkan dari diri Anda sendiri. Sekarang kita masuk bagian ketiga. Kita bedah rumus anggaran 40, 30, 20, 10. Cara paling gampang buat ngebagi porsi gaji Anda. Sistem ini benar-benar anti gagal loh kalau Anda disiplin. Porsi paling gede, 40%, itu wajib buat kebutuhan pokok. Kayak makan sehari-hari, bayar kos, ongkos ke kantor, sampai tagihan listrik. Nah, yang 30% ini adalah batas maksimal banget untuk cicilan atau utang. Ingat ya, batas maksimal. Kalau cicilan Anda saat ini udah ngelewatin angka 30%, wah, itu lampu merah. Artinya keuangan Anda lagi kurang sehat dan utangnya harus segera ditekan. Terus sisa 20%-nya kemana? Ini dia yang dialokasikan buat tabungan, investasi, dan dana darurat. Ini uang yang tadi kita sisihkan di awal, bayaran untuk masa depan Anda sendiri. Dan jangan sampai lupa sama 10% terakhir. Untuk kebaikan, entah itu buat sedekah, donasi, atau bantu orang tua. Percaya deh, ngebiasain berbagi itu bikin mental kita tetap rasa cukup dan berlimpah, biarpun sebenarnya kita lagi berhemat. Masuk ke bagian keempat, pangkas pengeluaran, dan kita mulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil aja. Biar tahu dompet bocornya di mana, Anda wajib nyatat semua pengeluaran sekecil apapun. Dari situ, biasanya Anda bakal kaget nemuin uang tersembunyi. Biang kerok buat gaji pas-pasan itu biasanya ngumpet di sini. Kebiasaan jajan kopi di kafe tiap hari, langganan streaming yang padahal jarang ditonton, atau terlalu sering nongkrong yang nggak penting-penting amat. Pas dikeluarin sih emang rasanya murah, tapi coba kalau diakumulasi sebulan. Kerasa banget kan ngurasnya? Nah, kalau setelah dihitung-hitung, Anda cuma bisa nyisihin ulang 10.000 atau 20.000 aja per hari, dengerin saya baik-baik, nggak usah minder. Jangan ngerasa itu percuma. Semua langkah besar itu mulainya pasti dari langkah kecil kok. Di tahap awal ini, ngebangun habit atau kebiasaan menabungnya itu jauh lebih penting daripada mikirin nominalnya. Tetap semangat, Anda lagi ngebangun sistem finansial yang kuat. Kenapa saya bisa seoptimis ini? Karena matematikanya jelas banget. Nabung 20.000 per hari secara konsisten, dalam setahun udah jadi lebih dari 7 juta rupiah loh.
Uang segitu udah lumayan banget buat jadi fondasi dana darurat yang bakal nyelamatin Anda pas lagi krisis. Misalnya tiba-tiba motor rusak atau ada keluarga yang sakit. Keajaiban konsistensi waktu itu beneran ada. Bagian kelima, yang gak kalah penting, cari penghasilan tambahan buat maksimalkan potensi Anda. Ada kalanya pengeluaran pokok udah ditekan habis-habisan. Gaya hidup udah super hemat, tapi ruang buat nabung masih aja sesak. Kalau udah gini, satu-satunya cara ya gedein wadahnya, cari cuan tambahan. Di era digital sekarang aksesnya gampang banget kok buat karyawan. Anda bisa ambil kerjaan freelance pas weekend, jadi dropshipper yang nggak perlu modal nyetok barang, atau sesimpel ikut program afiliasi online. Ini cara paling realistis buat ngedobrak batas mentok gaji utama Anda. Sebagai rangkuman, biar Anda makin paham dan gampang nerapinnya, ingat selalu kalimat ini. Menabung dengan penghasilan kecil, kuncinya adalah konsistensi, bukan nominal. Intinya gini, gaji pas-pasan itu bukan vonis mati kalau Anda nggak bisa nabung. Asalkan Anda stop nunggu sisa gaji, biasain potong di awal ke rekening tanpa ATM, atur pakai rumus 40-30-20-10, dan berani nambal bocor-bocor halus dari pengeluaran kecil. Ditambah lagi, kalau udah mentok, Anda proaktif cari tambahan penghasilan. Ingat, Anda yang pegang kendali penuh atas uang Anda, bukan sebaliknya. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda sebuah tantangan kecil nih. Apa sih? Satu aja pengeluaran kecil yang berani Anda pangkas hari ini buat mulai nabung 10.000 pertama Anda. Nggak usah nunggu besok, apalagi nunggu gajian bulan depan. Kebebasan finansial Anda itu diukir dari keputusan Rp10.000 hari ini. Yuk mulai aja dulu, tetap konsisten dan rasain sendiri gimana hidup Anda pelan-pelan berubah. Terima kasih udah gabung di panduan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.